Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin yang al-fakir hormati pada para jamaah sekalian, wabil khusus PKM, pengurus Masjid Al-Mizan Bumi Serang Damai yang dirahmati Allah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberi waktu senggang sehingga kita bisa hadir di majlis yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama doakan untuk saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah berupa sakit. Mudah-mudahan Allah sehatkan kembali. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Shifaan ajilan la yughadiru saqama. Bi barakati ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga buat saudara-saudara kita yang pagi ini biasa hadir kemudian berhalangan tidak hadir baik karena kesibukan cari nafkah atau kesibukan lainnya, kita doakan mudah-mudahan Allah beri kemudahan, Allah beri kelancaran, Allah beri keberkahan. Yang tidak hadir dan didoakan apalagi yang hadir, kan begitu ya kira-kira ya. Begitupun yang hadir, misalnya yang sedang galau, sedang ada masalah, mudah-mudahan Allah berikan solusi, Allah berikan jalan keluar, insyaallah Allah beri kemudahan, Allah beri istiqomah. Karena istiqomah itu ainul karomah, istiqomah itu adalah kemuliaan yang sebenarnya. Karena banyak orang yang tidak istiqomah, alhamdulillah. Istiqomah itulah yang membuat kita menjadi husnul khotimah, insyaallah. Di akhir hayat kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan melaksanakan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita, cita-cita kita, segala keinginan kita, segala hajat, segala kebutuhan kita Allah mudahkan, Allah kabul. Ala hadhihi ya wa niyatin shalihah. Bi barakatil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan mungkin di antara kita ada yang masih dililit hutang, mudah-mudahan Allah melunasi hutang-hutang kita. Dan yang sudah tidak punya hutang, mudah-mudahan Allah beri taufik agar kita selalu mudah menderma, mudah berderma dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita semua diberi nikmat ya, sehat, nikmat iman ya, nikmat Islam, sehingga kita semua bisa hadir di majelis ini. Dan insyaallah pagi hari ini kita akan bahas tentang bulan Muharram ya. Ini karena request dari DKM-nya, temanya mengenal salah satu hari besar Islam pada bulan Muharram. Insyaallah kita akan bahas fikih tentang Muharram dan sekilas tentang hijrah, tentang peristiwa hijrah. Para jemaah rahimakumullah, bagaimana kedudukan dan keutamaan
4 bulan yang disucikan. Sudah hafal nama-nama bulan dalam kalender Hijriah dalam Islam Bapak-bapak? Insyaallah ya, yang jawab insyaallah cuma ada 1. Terus yang ngangguknya ragu-ragu juga ada 3 tadi. Baik, gampang kok cara menghafal bulan-bulan Islam itu. Bayangkan aja ada tetangga di sebelah kanan, ada 3 orang, namanya Musa, Rara, Juju. Siapa? Musa, Rara, Juju. Sedangkan tetangga sebelah kiri ya namanya Rasha, Gulgul. Yang sebelah kanan siapa? Musa, Rara, Juju. Yang sebelah kiri Rasha, Gulgul. Lucu apa namanya? Ya bayangin aja ada tetangga seperti itu. Yang pertama namanya Pak Musa. Pak Musa itu adalah Muharram Safar. Apa? Muharram Safar. Kemudian di samping Pak Musa namanya Rara, pawang hujan. Ya. Rara itu adalah Rabiul Awal, Rabiul Tsani, atau Rabiul Akhir. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Yang ketiga Juju. Juju itu Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Sudah 3. Sekarang 3 yang sebelah kirinya. Rasha, Gulgul. Ya. Rasha yang pertama itu Rajab, Sya'ban. Rasha yang keduanya Ramadan, Syawal. Yang terakhir Gulgul, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sudah pas 12. Jadi bulan-bulan dalam Islam, bulan-bulan dalam kalender Hijriah itu adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pas 12. Kalau Januari, Februari kita sudah hafal. Sampai urutan angkanya juga sudah hafal. Misalnya 10 Oktober, oh itu 10 bulan 10 gitu kan. 21 September, oh 21 bulan 9. Sampai apa urutannya? Coba kalau bulan Ramadan urutan berapa? Mikir dulu kan. Jadi itu baru 9. Mikir dulu. Itu menunjukkan bahwa kita ini apa ya? Ada sedikit yang dijauhkan dari Islam. Di antaranya ini, penanggalan Islam ini kita dijauhkan. Kita sehari-hari memakai kalender Masehi. Kalendernya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember itu kita hafal. Ya, sampai misalnya kalau misalnya ada lihat tulisan expire tanggal kadaluarsa 21 11, oh ini tanggal 21 bulan November, hafal angka-angkanya ya. Sedangkan bulan Qamariyah, bulan Muharram, bulan Hijriah kita masih hitung dulu. Ya Muharram itu bukan keberapa. Kalau Muharram gampang bukan satu. Tapi kalau Syawal bulan keberapa itu harus dihitung. Jadi Muharram ini adalah bulan pembuka dalam kalender Hijriah, sekaligus salah satu dari 4 bulan haram, 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bulan Muharram ini juga bulan yang ditinggikan oleh Allah karena kesucian bulan-bulan ini, kesucian bulan Muharram dan bulan-bulan haram lainnya, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan oleh Allah ini termaktub, tertulis dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 36. Ya, bagaimana bunyi At-Taubah ayat 36 itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum inna iddatash syuhuri 'indallah sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah adalah 12 syahran, 12 bulan. Fi kitabillah yang termaktub dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari diciptakan
di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram, ada 4 bulan yang dimuliakan, ada 4 bulan yang dihormati, ya, yang disucikan. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Itulah ad-dinul qayyim, agama yang lurus. Fala tadhlimu, maka janganlah kalian menganiaya fihinna anfusakum, menganiaya diri kalian pada 4 bulan tersebut. Artinya di dalam 4 bulan yang haram ini Allah melarang manusia, Allah melarang kita berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat aniaya terhadap diri sendiri. Itu adalah melakukan maksiat, melakukan dosa. Karena perbuatan dosa itu sama dengan menganiaya diri sendiri. Fala tadhlimu anfusakum, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jadi tidak boleh manusia berbuat zalim, melakukan maksiat atau dosa kepada diri mereka sendiri di bulan-bulan tersebut, karena dosanya lebih besar. Jadi dosanya dilipat gandakan di bulan 4 bulan itu. Dosanya dilipat gandakan, apalagi kebaikannya. Insya Allah kebaikan kita juga dilipat gandakan. Pagi-pagi misalnya ikut pengajian, itu dilipat gandakan pahala. Bersedekah, ngeluarin sarapan buat jamaah pengajian, dilipat gandakan pahala, insya Allah. Ya, para jemaah rahimakumullah. Jadi ada 4 bulan haram. Apa itu 4 bulan haram itu? Yang 3 itu berturut-turut, ya, sedangkan yang 1 misah. Apa yang 3 berturut-turut itu? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan ini berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian 1 lagi Rajab, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 4 bulan itu adalah bulan haram. Nah, para jemaah rahimakumullah, bagaimana sih asal-muasal penanggalan Hijriah ini? Apakah dulu zaman Rasulullah itu sudah ada bulan Muharram? Ada. Karena bulan Muharram Safar Rabiul Awal itu adalah bulan yang dipakai di kalangan Arab, baik setelah Islam maupun sebelum Islam. Jadi sebelum ada Islam pun kalender bulan Muharram Safar Rabiul Awal itu masih sudah digunakan oleh orang-orang Arab. Hanya saja tahunnya, ya, tahunnya itu belum ditetapkan. Jadi dulu itu kalau mau membuat tahun maka cari peristiwa besar. Ketika Rasul lahir ada peristiwa besar, yaitu penyerangan pasukan gajah. Ya, pasukan Abraham menyerang Ka'bah. Ada peristiwa gajah, maka Rasul lahir itu disebut sebagai tahun gajah. Makanya kita kenal kapan lahirnya, pada tahun gajah, 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu belum ada penanggalan, belum ada ketentuan kapan tahun 1 itu dimulai, sehingga disebutnya tahun gajah karena ada peristiwa besar, yaitu peristiwa gajah. Mungkin kalau ada peristiwa besar misalnya tsunami, mungkin disebutnya tahun tsunami. Kayak tahun 2001 itu disebutnya tahun corona, karena peristiwa besarnya adalah peristiwa 2020 ya. 2020 itu disebutnya tahun corona. Kenapa? Karena ada peristiwa besar yaitu corona. Semua masjid, hampir semua masjid ditutup. Kalaupun ada yang masuk mau nyapu masjid harus pakai masker, gitu ya. Itu tahun corona. Karena ada peristiwa besar. Nah, kapan 1 Hijriah ini ditetapkan? Yaitu pada saat Khalifah Umar bin Khattab waktu itu mau berkirim surat kepada Raja Romawi kalau tidak salah. Lalu kemudian ada yang menyampaikan, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, kalau kita mau kirim surat ke Raja Romawi, surat kita tidak akan diterima kalau tidak ada titi mangsanya, kalau tidak ada tanggal pembuatan suratnya. Maka buatlah penanggalan di dalam Islam. Lalu Sayyidina Umar pada saat itu rapat musyawarah, mengumpulkan para sahabat. Kita mau menyampaikan surat
kita belum punya sistem penanggalan. Bagaimana kira-kira menurut sahabat, menurut yang hadir di sini, kapan kita menjadikan tahun satu itu? Ada yang mengusulkan bagaimana kalau lahirnya Nabi Muhammad itu sebagai tahun satu. Oke, diterima sama Sayyidina Umar, namun mempersilahkan. Ada yang lain, ada usulan yang lain, mungkin masih belum seru. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau tahun satu itu pada saat Rasul diangkat atau Rasul menikah. Oke, ada lagi, bagaimana kalau Rasul diangkat sebagai Nabi? Ada yang mengusulkan bagaimana pada saat Rasul wafat, karena kita kehilangan Nabi Muhammad pada saat Rasul wafat. Ada lagi yang lain. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengusulkan bagaimana kalau peristiwa hijrah kita jadikan sebagai tonggak, apa ya, sebagai sebagai tahun pertama. Kenapa? Karena hijrah inilah yang mengubah kondisi kaum muslimin dari keterpurukan menjadi kemajuan. Lalu diterimalah usulan Ali bin Abi Thalib itu dan diputuskanlah oleh Khalifah Umar bin Khattab bahwa peristiwa hijrah menjadi tahun pertamanya kalender Islam. Maka disebutnya sebagai tahun Hijriyah. Jadi tahun Hijriyah ini ada kaitannya dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, dan ini ternyata bukan hanya sekedar pindah tempat, tetapi ini adalah titik balik sejarah umat manusia yang membawa perubahan personal, individual yang tadinya kafir menjadi muslim, kemudian membawa perubahan sosial yang tadinya kaum muslimin itu umat yang diremehkan, setelah hijrah kemudian menjadi umat yang diperhitungkan. Dan ini adalah perubahan sistemik yang tadinya sistemnya sistem jahiliyah kemudian berubah menjadi sistem Islam. Itulah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Lalu wajar Khalifah Umar bin Khattab menyatakan al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Hijrah itu memisahkan antara yang hak dan yang batil. Kata Umar bin Khattab, fa'arikhu biha, maka jadikanlah hijrah itu sebagai dasar penanggalan. Ini asal-asal dulu bagaimana kalender dalam Islam itu ditetapkan. Sebelum hijrah itu namanya, setelah Nabi diutus sebagai Rasul, itu namanya tahun kenabian. Kalau dalam sejarah Islam itu tahun pertama setelah kenabian, tahun kedua setelah kenabian, sampai 13 tahun. Baru kemudian setelah 13 tahun kenabian namanya tahun 1 Hijriah. Hijrahnya sendiri bukan di bulan Muharram, Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu hijrahnya bukan di bulan Muharram, tapi hijrahnya sendiri itu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal, sama dengan hari lahirnya Nabi. Jadi 12 Rabiul Awal itu ternyata bukan maulid Nabi doang. Hari lahirnya Nabi, kemudian hari hijrahnya Nabi, kemudian hari wafatnya Nabi. Jadi wafatnya pun di tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi hijrahnya Nabi juga di tanggal 12 Rabiul Awal. Pas tanggal 12 Rabiul Awal itu Nabi datang ke Madinah. Terus kenapa diawali dengan Muharram? Karena memang tradisinya itu tahun barunya itu dari Muharram. Startnya itu mulai dari Muharram. Itulah terkait dengan kalender hijrah, kalender hijriah Muharram. Para jemaah rahimakumullah, sebelum hijrah kaum muslimin itu adalah kelompok kecil yang tertindas tanpa kekuatan politik. Jadi banyak para sahabat yang ditindas
Seperti kita kenal keluarga siapa itu, Ammar bin Yasir ya. Satu keluarga dianiaya. Ammar bin Yasir anaknya, kemudian bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah. Sumayyah itu adalah wanita pertama yang mati syahid di jalan Allah karena dia yang mempertahankan akidah. Kalau tidak salah wafatnya itu, mohon maaf, ditusuk dengan tombak, mohon maaf, dari kelamin bawah sampai kemudian keluar sampai mulut gitu. Ujung tombak itu keluar dari mulut. Itu saking dalam rangka mempertahankan agama Allah. Sumayyah, wanita pertama yang mati syahid di jalan Allah, mati di jalan Allah. Harum namanya ya. Itu keluarga Yasir. Begitupun kondisi bagaimana Bilal disiksa, bagaimana sahabat-sahabat lain yang lemah-lemah itu disiksa. Itu pada saat sebelum hijrah. Lalu kemudian setelah hijrah, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Islam tampil sebagai sistem kehidupan, melahirkan masyarakat, melahirkan negara, bahkan peradaban baru yang disegani dunia. Jadi dulu kaum Arab itu kaum yang tidak dianggap. Kemudian ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Islam mulai dilirik, Islam mulai dianggap, Islam mulai diperhitungkan, sampai kemudian Islam menjadi negara adidaya pada saat itu. Kalau orang-orang kafir itu dengar kata Islam, mereka langsung gemeteran. Nggak dengar kata Islam, nggak dengar kata Arab atau Islam, mereka itu gemeteran. Bisa jadi bukan orang Arab, orang Eropa itu paling dibangunnya orang Arab karena Islamnya itu. Seperti misalnya yang mengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik itu tentang ilmu nahwu itu ternyata bukan orang Arab, itu orang Spanyol. Ya. Imam Malik Al-Andalusi itu, Ibnu Malik Al-Andalusi itu orang Spanyol, orang Andalusia. Tapi kenapa orang-orang memanggilnya orang Arab? Karena dia belum Islam. Jadi dulu di Arab itu dia identik dengan Islam. Ya. Orang Spanyol yang mengarang kitab nahwu Alfiyah Ibnu Malik, padahal orang Eropa, orang bule, tapi disebutnya sebagai orang Arab. Arab di situ maksudnya orang Islam. Ya. Nah, para jemaah rahimakumullah, apa sih makna hijrah? Hijrah secara umum adalah meninggalkan apa saja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan hijrah. Yang tadinya suka maksiat kemudian pindah menjadi ahli taat. Yang tadinya jarang ke masjid kemudian pindah menjadi rajin ke masjid. Itu secara umum. Ini berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah man hajara, orang yang meninggalkan ma nahallahu anhu, apa saja yang telah Allah larang. Itu makna hijrah secara umum. Sedangkan makna secara syar'i ada makna secara khususnya. Apa hijrah itu? Berdasarkan penjelasan para ulama seperti dalam kitab Syarah Al-Umdatul Ahkam, kemudian juga penjelasan dari Ibnu Arabi yang disebut dengan hijrah itu adalah perpindahan atau keluar dari negeri kufur menuju negara Islam, darul Islam. Itu makna secara khusus. Al-hijratu hiyal intiqalu min baladil kufri ila daril Islam. Hijrah itu adalah perpindahan dari negeri kufur menuju negara Islam. Ada lagi dalam Ibnu Arabi itu, tulisan Al-Arab, beliau menjelaskan al-hijratu hiyal khuruju min daril harbi ila daril Islami. Hijrah adalah keluar dari negara perang atau negara kufur menuju negara Islam. Namun untuk ini yang makna secara khusus ini kita belum bisa melaksanakan karena faktanya belum ada negara Islam. Semua negara di dunia ini sudah disekulerkan oleh orang-orang kafir. Hatta Arabnya sendiri itu tidak disebut sebagai darul Islam. Kenapa? Karena sistem negara di Arab sendiri itu kerajaan, al-mamlakah, ya, kerajaan. Negara-negara kecil. Padahal dalam Islam itu, darul Islam itu negara yang besar. Dan itu faktanya belum ada, sehingga makna hijrah secara khusus ini belum kita laksanakan. Maka tugas kita adalah mewujudkannya, kan begitu. Paling yang bisa kita lakukan adalah hijrah secara umumnya saja.
Apa itu? Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah rahimakumullah, memang peristiwa hijrah ini luar biasa. Ada 5 perubahan besar setelah hijrah yang dialami oleh kaum muslimin pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yang pertama adalah pembentukan ukhuwah Islamiyah. Dulu di Madinah itu suku Aus dan Khazraj itu suka berperang, suka berantem, suka ribut. Puluhan tahun bahkan ratusan tahun suku Aus dan suku Khazraj ini selalu berperang. Menurut akal manusia ini susah dihentikan. Namun ketika Islam datang, mereka dipersaudarakan. Suku Aus dan Khazraj itu dipersaudarakan. Bukan cuma bersaudara Aus dan Khazraj, bahkan ditambah lagi dengan persaudaraan kaum muhajirin. Orang-orang Ansor dipersaudarakan dengan orang-orang muhajirin. Orang yang dari Mekah yang hijrah ke Madinah dipersaudarakan dengan orang Ansor sebagai penolong. Ya, jadi Islam mempersaudarakan kaum muslimin. Yang kedua, ada pembentukan kekuatan ekonomi umat. Dulu Madinah itu pasarnya dikuasai oleh Yahudi. Ya, oleh orang-orang Yahudi, dimonopoli oleh orang Yahudi. Kemudian sistem ekonomi riba, yang butuh modal pinjam duit, nanti nyicilnya ada tambahan. Yang butuh mau nyicil NMAX misalnya karena mau masukin anak ke TK, mau masukin anak ke TK sekarang butuh 45 jutaan, 1 juta buat bayar PK-nya, 40 sekian jutanya buat bayar NMAX-nya, buat antar jemput anak, kan gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, mau nyicil total misalnya harus pinjam dulu, nanti bayarnya boleh dicicil tapi ada tambahan. Itu riba. Jadi Madinah itu dulu seperti itu. Orang-orang Yahudi itu memegang pasar dan mereka pemodal besarnya. Orang-orang Madinah yang butuh maka pinjam ke orang Yahudi. Lalu kemudian Islam datang, Rasul membuat pasar sendiri. Di sana praktek riba dihilangkan, kecurangan timbangan juga dihilangkan. Lalu kemudian intinya membangun pasar baru yang adil tanpa pajak yang zalim, serta mendistribusikan kekayaan melalui zakat dan ghanimah dengan seadil-adilnya. Kenapa kata dalam Al-Quran, kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Itulah sistem riba. Jadi sistem riba itu orang kaya, harta itu berputar-putar di antara orang-orang kaya saja, enggak jatuh ke orang-orang yang bawah. Ya. Mirip seperti saat ini kayaknya di Konoha. Ya, itu para jemaah rahimahullah. Kemudian yang ketiga, pada saat hijrah itu syariat Islam diterapkan secara nyata. Jadi setelah hijrah, Rasul menerapkan hukum Islam secara menyeluruh di segala aspek kehidupan, baik dalam tatanan keluarga, peradilan, pemerintahan, juga politik luar negeri, semuanya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini diterangkan dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami menjadikan engkau Muhammad berada di atas suatu syariat dalam urusan itu, karena itu ikutilah syariat tersebut dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu. Yang keempat, ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad membentuk militer yang disegani, mengubah posisi umat Islam dari yang tertindas menjadi kekuatan besar yang memenangkan berbagai perang besar hingga mampu menaklukkan Mekah dan menundukkan Romawi Persia. Subhanallah, inilah hebatnya peristiwa hijrah. Dan yang kelima adalah penyebaran Islam yang mendunia. Madinah sebagai pusat dakwah dunia untuk mengirimkan risalah universal kepada para raja dan penguasa global pada saat itu. Ya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Inilah uniknya Islam. Jadi kalau aturan-aturan yang lain, misalnya Presiden Amerika misalnya, syarat jadi Presiden Amerika itu apa?
harus orang yang lahir di Amerika kalau tidak salah. Benar nggak Pak? Syarat menjadi presiden Amerika itu harus lahir dari Amerika. Berarti kalau Pak Hastori mau nyalon presiden Amerika nggak bisa, karena Pak Hastori lahir di Bandung. Pak Bandung misalnya nggak bisa nyalonin mengganti Donald Trump. Mau nyalon jadi presiden Amerika nggak bisa. Kenapa? Karena Pak Bandung itu lahirnya bukan di Amerika, lahirnya nggak tahu di Serang atau di mana nih, atau di Tasik atau di mana. Ya. Kalau dalam Islam syarat menjadi pemimpin itu atau menjadi khalifah dalam sistem Islam itu hanya beragama Islam. Siapapun bisa. Donald Trump mau nyalon khilafah itu mau nyalon khalifah boleh, tinggal syahadat dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, udah dia jadi muslim, nyalon dia sebagai calon khalifah bisa. Itulah Islam. Jadi Islam itu ya memang sesuai dengan fitrah. Tidak ada yang tidak ada yang zalim, tidak ada aturan yang susah. Berbeda dengan tadi aturannya Amerika tadi, atau aturannya atau jadi presiden Indonesia pun kan harus WNI gitu kalau nggak salah ya. Syarat jadi presiden Indonesia itu harus jadi WNI. Berarti orang luar itu nggak bisa ya. Nah kalau dalam Islam seperti itu ya, hanya Muslim dan yang lainnya tentunya ada 5 syarat ya. Jadi insya Allah itulah aturan Islam. Baik para jemaah rahimahumullah, kembali kepada tadi terkait dengan keutamaan bulan Muharram. Para jemaah rahimahumullah, Muharram ini disebut sebagai syahrullah. Disebut sebagai apa? Syahrullah. Apa syahrullah itu? Bulannya Allah. Jadi Muharram itu bulannya Allah. Kalau bulannya Nabi Muhammad bulan apa? Bulan Rajab kalau salah. Ya, Rajab Syahri kalau kita salah dunia. Rajab itu bulan. Kalau Ramadan bulannya siapa? Ramadan bulannya umat Nabi Muhammad. Jadi kalau bulannya Allah itu bulan Muharram. Jadi kita sekarang sedang berada di bulannya Allah, Syahrullah, bulan Muharram. Ya, kesucian apa? Penyandaran khusus atau idhofah dalam bahasa Arab, mudhof atau tidak. Bulan Muharram disandarkan kepada Allah, yaitu bulan Allah ini disebut sebagai Syahrullah. Penyandaran nama bulan langsung kepada Allah ini merupakan bentuk pengagungan, bentuk kemuliaan dari bulan Muharram. Dan ini adalah isyarat bahwa Allah sendiri yang langsung mensucikan bulan Muharram ini. Jadi alhamdulillah kita saat ini sedang berada di bulan Muharram. Kemudian Muharram ini juga bulan haram yang paling utama. Kenapa? Ini berdasarkan salah satu hadis dari riwayat Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW menegaskan bulan terbaik setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Apa hadisnya? Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul laili khairun? Bagian mananya malam itu yang paling baik? Wa ayyul ashhuri afdal, dan bulan apa yang paling utama? Lalu Nabi menjawab, khairul laili jawfuhu. Sebaik-baik malam adalah pertengahannya. Wa afdalul ashhuri syahrullahi alladzi tad'unahu Muharram, dan bulan yang paling utama adalah syahrullah, bulannya Allah, alladzi tad'unahu Muharram, yang kalian menyebutnya sebagai bulan Muharram. Luar biasa inilah kemuliaan bulan Muharram. Kemudian apa sih hukum-hukum yang terkait dengan bulan Muharram? Yang pertama, kita hukum larangan memulai peperangan. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memulai peperangan di bulan haram. Jumhur ulama menyatakan bahwa hukum ini dihapus, sementara sebagian ulama lain tetap mengharamkannya kecuali dalam kondisi membela diri. Di zaman jahiliyah, bangsa Arab sangat menghormatinya hingga bulan ini dijuluki sebagai bulan Buli, bulan Asom, karena saking ketatnya larangan perang. Ya. Namun ketika kita misalnya kaum muslimin itu ada yang menyerang, maka wajib membelanya meskipun ada di bulan haram.
Yang kedua, hukum yang terkait dengan bulan Muharram adalah anjuran memperbanyak puasa. Rasulullah SAW bersabda bahwa afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram. Puasa yang utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hanya saja sebagian ulama memahami hadis ini sebagai anjuran puasa. Ada yang menyatakan sebulan penuh, tapi ada lagi yang menyatakan tidak sebulan penuh. Kenapa? Karena ada hadis lain. Jadi sebagian ulama hanya memperbanyak puasa sunnah di dalam bulan Muharram saja. Karena hadis lain yang diriwayatkan dari Ibu Aisyah menyatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan." Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan satu bulan penuh itu kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara min siyam fi Sya'ban, dan aku tidak melihat yang lebih banyak puasanya itu kecuali di bulan Sya'ban. Jadi urutannya ternyata Ramadan itu wajib satu bulan penuh. Nah, urutan puasa sunnah satu bulan penuh itu adalah di bulan Sya'ban. Jadi bulan Muharram itu di bawah Sya'ban. Artinya kita hanya sering puasa di bulan Muharram. Nah, kemudian sebentar lagi, 10 menit lagi jam 6, ada yang disebut sebagai hari Asyura, tanggal 10. Ya, tanggal 10 Muharram ini kita disunahkan berpuasa. Asyura adalah hari bersejarah ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel serta menenggelamkan Fir'aun beserta pengikutnya. Nabi Musa memanfaatkannya untuk berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasul, "Nahnu aula bi Musa minkum." Aku lebih berhak untuk berpuasa di hari Asyura ini daripada kaumnya Nabi Musa. Fa amara bi siyamihi, lalu Rasul memerintahkan untuk berpuasa. Atau fasamahu Musa syukran. Nabi Musa berpuasa di tanggal 10 Muharram sebagai rasa syukur. Fa nahnu nasumu, maka kami pun berpuasa di tanggal 10 Muharram. Kemudian apa sih pahala puasa di bulan Asyura, di tanggal Asyura tanggal 10 Muharram itu? Kata Rasul, "Ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah." Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghapus satu tahun yang telah lalu, dosa-dosa satu tahun yang telah lalu. Itu adalah doanya Nabi Muhammad untuk orang-orang yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, dalam kaitannya puasa Asyura ini ada 4 fase sejarah puasa Asyura. Yang pertama fase Mekah. Pada saat Nabi Muhammad di Mekah, Rasul itu berpuasa secara sendirian, tidak memerintahkan para sahabat. Kemudian yang kedua, pada awal hijrah di Madinah, melihat kaum Yahudi berpuasa, Nabi menegaskan umat Islam lebih berhak atas Musa. Lalu beliau berpuasa dan mewajibkannya pada saat itu. Bahkan para sahabat melatih anak-anak kecil mereka untuk ikut berpuasa. Ini pada tahun 1 Hijrah, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Yang ketiga, setelah turunnya perintah Ramadan, kewajiban puasa Asyura tadi ditiadakan, statusnya berubah menjadi sunnah, menjadi pilihan. Siapa yang mau boleh berpuasa, yang tidak juga boleh berbuka. Dan yang keempat, ketika akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW, beliau bertekad, berazam untuk tidak berpuasa di hari 10 saja, melainkan akan menggandengkannya dengan hari ke-9 yang disebut dengan Tasu'a. Agar apa? Agar berbeda dengan Ahlul Kitab, agar berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ya, namun beliau wafat sebelum tahun berikutnya tiba. Maka kita yang mau berpuasa di tanggal 10 Muharram dianjurkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Bagaimana caranya? Puasanya di tanggal 9, 10 atau 10, 11.
Ya, agar apa? Agar berbeda dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Begitu para jemaah rahimakumullah, inilah peristiwa-peristiwa atau fikih-fikih yang terkait dengan bulan Muharram. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya barangkali ada diskusi yang mau disampaikan oleh jemaah, kami persilakan. Alhamdulillah kajian sudah disampaikan tentang Muharram. Dari jawaban yang perlu didiskusikan dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kenapa satu Ramadan dan satu Syawal berbeda-beda? Kenapa tidak ditetapkan saja sebagai tanggal internasional dan berlaku internasional? Ya, inilah menariknya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin saat ini sedang tercerai-berai, sehingga menetapkan satu Muharram saja nggak kompak, menetapkan satu Syawal saja nggak kompak. Jangankan seluruh dunia, se-Indonesia aja nggak kompak, gitu ya. Ada kelompok A begini, kelompok B begitu, kelompok C begini, pemerintah begitu. Ya, ini menunjukkan kaum muslimin belum ada persatuan. Ini ada masalah politik, Pak. Ada permasalahan politik. Kenapa? Karena kaum muslimin saat ini dipimpin oleh banyak kepala negara. Ya, masing-masing kepala negara atau masing-masing negara itu punya ego, ya, punya sentimennya, punya apa? Punya harga dirinya, sehingga mereka tidak bisa dipersatukan. Itu yang pertama sebenarnya, yang utama. Ketambah yang kedua, di masalah fikihnya juga memang ada ikhtilaf, ya, terkait dalam rangka apa? Memahami dalil sumu liru'yati wa firu liru'yati, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Melihat hadis ini, nah, penafsirannya beragam. Ya, ada yang menyatakan bahwa dulu misalnya belum dikenal ilmu astronomi atau ilmu hisab, sekarang sudah dikenal, maka ru'yah hilal sekarang ini bisa juga dengan hisab, dengan menghitung ilmu falaknya ada, sehingga ditetapkanlah bahwa ini ada kalender internasional atau ada kalender yang berlaku untuk 1 tahun, 1 Ramadannya tanggal sekian, 1 Syawal sekian, gitu ya. Kemudian ada yang menyatakan bahwa ya ini adalah dalil ru'yah, harus melihat hilal. Harus melihat hilal, harus melihat tanggal, harus benar-benar melihat. Nah, di dalam melihat hilal ini juga banyak versinya, gitu ya. Ada yang versi lokal, ada yang versi global. Yang lokal juga macam-macam. Ada itu elongasi, apalagi itu yang mabim dan sebagainya. Sehingga memang butuh satu sebenarnya. Amrul imam yarfa'ul khilaf. Perintah seorang imam itu yang akan menghilangkan perbedaan. Jadi selama kaum muslimin itu tidak mempunyai satu pemimpin, maka perbedaan itu akan selalu ada. Bagaimana menyikapinya? Insya Allah kondisinya berarti kondisi yang ya karena tidak mempunyai satu pemimpin, ya semuanya benar insya Allah. Kenapa? Karena semuanya dalam rangka menggunakan dalil. Ya, karena dalam rangka semuanya itu menggunakan dalil. Yang lebarannya kemarin hari Rabu ada, hari Kamis ada, hari Jumat ada, bukan. Hari Kamis, Jumat, Sabtu kalau nggak salah ya, 3 hari itu Idul Fitri yang lalu itu. Yang ru'yah global itu hari Kamis, yang hisab itu hari Jumat, yang ru'yah lokal mengikuti keputusan pemerintah itu hari Sabtu. Luar biasa, sepanjang sejarah 3 hari berturut-turut itu Idul Fitri. Jadi tiga-tiganya insya Allah dibenarkan. Kenapa? Karena semuanya adalah dalam rangka menggunakan dalil, dalam rangka mengamalkan dalil-dalil yang syar'i. Semuanya ada panduannya. Cuma terkait dengan sesuatu yang disayangkan ini
Ya, selama kaum muslimin belum mempunyai pemimpin skala global, maka perpecahan itu akan terus ada. Selama kaum muslimin belum mempunyai pemimpin secara global, maka penindasan kaum muslimin akan terus berlangsung. Sebagai contoh nyatanya kondisi saudara kita di Palestina, di Iran gitu ya. Sebelah tetangganya ada lain aja, bahkan pesta porang gitu, makan-makan gitu. Tapi sebelahnya tetangganya atau saudaranya yang di negeri sebelahnya dibiarkan tertindas, tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena tidak mempunyai satu kemungkinan global. Baik, masih ada pertanyaan atau Pak Dokter sudah cukup dengan jawaban? Baik, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 bulan yang dimuliakan Allah Taala, Rajab sampai Ramadan. 4 bulan. 4 bulan itu urutannya. Bukan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Iya, betul. Nah, pertanyaannya, kenapa di bulan Muharram itu ada itu? Sementara kan Rajab sampai Ramadan itu berurutan. Nah, masuk ke bulan Muharram itu agak jauh. Alasannya itu kenapa pertanyaannya ya, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Al-Fakir tidak menemukan alasannya. Wallahu a'lam. Yang jelas Rasulullah sendiri menyatakan demikian. Yang 3 berturut-turut, sedangkan yang 1 terpisah. Apa yang 3 berturut-turut itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu kemudian terpisah sendirian Rajab. Ya, Rajab. Sebenarnya dari Rajab ke Dzulqa'dah juga enggak banyak sih, setelah apa itu? Sya'ban, Ramadan, Syawal. Setelah 3 bulan baru kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mungkin ya, mungkin kenapa Rajab itu menjadi Asyurul Hurum, agar persiapan menghadapi Ramadan, agar tidak terjadi peperangan. Jadi Rajab itu tidak melakukan peperangan agar apa? Siap-siap kita menghadapi ibadah, menghadapi bulan Ramadan. Meskipun di Ramadan sendiri peperangan itu boleh, karena perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, Ramadan, kemudian Syawal, lalu kemudian Dzulqa'dah. Kenapa diberhentikan? Mungkin bersiap-siap untuk ibadah haji. Ya, bersiap-siap ibadah haji. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulhijjahnya ada ibadah haji, lalu kemudian Muharram. Ya, mungkin bisa jadi Muharram masih ada rangkaian haji gitu ya. Jadi wallahu a'lam, mungkin salah satu hikmahnya itu hanya hikmah saja. Hikmah itu apa ya? Hikmah itu pelajaran yang bisa kita dapatkan, bonus yang bisa kita dapatkan mungkin seperti itu. Tapi kalau alasannya Rasul sendiri tidak menyampaikan apa alasannya kenapa Rajab ini dipisahkan sendiri. Yang jelas Rasul itu menyampaikan yang 3 itu berturut-turut, yang 1 itu terpisah. Apa yang berturut-turut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sedangkan yang terpisah adalah Rajab. Wallahu a'lam. Mungkin begitu Pak, salah satu hikmahnya. Masih ada 1 pertanyaan lagi sebelum ditutup dengan Pak Eden. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulan Muharram ini adalah salah satu bulan kebaikan ya Pak Ustaz. Salah satunya hijrah dan memberikan santunan sekaya pada yang muslim. Nah, di bulan Muharram ini ada suatu kegiatan yang lazim atau saya nggak tahu sejak awalnya, ya, memberikan santunan kepada anak yatim. Kebetulan di BC ini ada salah satu kegiatan itu, ibu-ibu masuk Islamnya. Tadi dari uraian awal itu saya belum menemukan sejarahnya yang memberikan santunan kepada anak yatim. Bagusan tanggal 10 Muharram gitu ya. Nah, itu kan suatu kebaikan. Nah, ada nggak dari zaman Nabi itu sejarahnya memberikan santunan kepada anak yatim? Nah, kemudian yang kedua, kriteria dalam Islam itu dalam sampai umur berapa tahun disebut anak yatim itu? Apakah 10 tahun, apakah sampai dengan 17 tahun? Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Asyura itu dikenal dengan hari rayanya anak yatim. Kalau nggak salah begitu ya. Asyura itu dikenal sebagai hari rayanya anak yatim. Kenapa? Karena di tanggal 10 Muharram biasanya suka ada santunan anak yatim. Kalau baca-baca di artikel
ya. Disunahkan juga menyelisihi orang Yahudi, ya. Maka puasanya tanggal 10 dan 9 10 atau 10 11. Terkait dengan yatim ini, menyantuni yatim ini mungkin, ya ini mungkin dalam rangka mengamalkan ya tadi, Muharram itu bulan yang jika berbuat baik amalannya dilipat gandakan. Mungkin kalau sebulan penuh nggak bisa, mungkin diambil dari hari spesial di 10 Muharramnya itu, sehingga diambillah 10 Muharram sebagai santunan yatim. Wallahu a'lam. Mungkin bisa jadi ada argumen yang, atau misalnya ada kaum ulama yang memperkuatnya, bisa jadi ada, tapi Al-Fatih sendiri kurang paham, belum tahu sejarahnya dari kapan sejarahnya seperti itu. Kalau teman-teman yang menyatakan bahwa ini dalilnya lemah dan sebagainya, yang menyatakan bid'ah, ya, yang menyatakan bid'ah, beliau menyatakan ada dua kelompok yang menyimpan bid'ah dalam rangka memperingati 10 Muharram Asyura. Yang pertama katanya kelompok yang menyerupai Yahudi, yaitu menjadikan Asyura sebagai hari raya, bersenang-senang, memakai celak, menyemir rambut, dan membuat masakan mewah yang tidak biasa secara berlebihan. Tapi Al-Fakir tidak berani menyalahkan itu karena bisa jadi ada dalil yang digunakan. Kemudian yang kedua, ada kelompok yang menjadikannya hari ratapan, menjadikan Asyura sebagai hari duka dan hari bersedih atas syahidnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Mereka melakukan tradisi jahiliyah seperti menampar pipi, merobek baju, dan menyebarkan kisah-kisah dusta yang memicu fitnah perpecahan umat, yaitu yang dilakukan oleh teman-teman yang dari kalangan Syiah, ya, yang meratapi kejadian syahidnya Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu, ya, yang disebut dengan peristiwa Karbala pas terjadi di tanggal 10 Muharram. Maka mereka jadikan 10 Muharram itu sebagai hari ratapan. Nah, menurut artikel yang ahli hadis tadi yang menyatakan yang mengutamakan hadis sahih, itu katanya bid'ah, ya. Maka bagaimana sikap ahli sunnah? Kata beliau, mengikuti sunnah Nabi dengan berpuasa dan menjauhi segala ritual tambahan, begitu. Namun terkait dengan menyantuni anak yatim, insya Allah itu tidak menyimpang, karena bagaimanapun ya ada panduannya, ada perintahnya terkait dengan menyantuni anak yatim, kan begitu ya. Bahkan ya tidak harus di tanggal 10 Muharram. Kalau bisa setiap hari, kan begitu. Ya, kalau bisa setiap hari, biar terasa jadi anak sendiri, ya maka ibunya dijadikan istri, didikahi, kan gitu. Biar anak yatimnya jadi anak sendiri, kan gitu. Terkait dengan anak yatim, menyantuni anak yatim, insya Allah itu adalah kebaikan, ya. Yang jelas tidak harus menunggu 10 Muharram saja. Kalau bisa tiap hari, silakan tiap hari. Kalau nggak bisa seminggu sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali, ya setidak-tidaknya mungkin setahun sekali, kan gitu ya. Tidak harus 10 Muharram, bisa menjelang Idul Fitri, gitu ya. Belum punya baju baru, dibelikan baju baru. Nah, bagaimana batasan yatim? Tapi harus mutolak lagi. Kalau tidak salah, batasan yatim itu sampai dia umur dia bisa mencari nafkah. Kalau untuk yang laki-laki, kapan itu umur bisa mencari nafkah? Itu pada saat balik. Dalam Islam itu laki-laki yang balik itu dia berkewajiban mencari nafkah untuk dirinya sendiri, ya. Dalam Islam, laki-laki itu kalau sudah balik, maka dia berkewajiban menafkahi dirinya sendiri. Cuma baiknya kita, meskipun sudah balik, masih kita imoni, ya, masih kita nafkahi, gitu kan. Sampai kuliah beres baru itu udah mulai beres, sudah sana cari kerja sendiri. Padahal itu sebenarnya sudah offset, sudah lewat gitu. Harusnya adalah ketika balik itu ditanamkan. Nah, antum sudah balik, antum sudah berkewajiban cari nafkah minimal untuk diri sendiri. Minimal secara hukum disampaikan. Namun sebagai kebaikan ayah masih tetap bantu menafkahi antum, ya. Sok antum fokus saja sekolah, fokus saja kuliah, ya. Tapi secara hukum antum sudah balik, sejak balik itu antum sudah berkewajiban mencari nafkah. Biar apa? Minimal menanamkan mental bahwa dia itu laki-laki harus cari nafkah, tidak boleh bergantung pada ayahnya, kan begitu. Gak apa-apa untuk pendidikan disampaikan seperti itu. Nah, kalau untuk perempuan, memang kalau perempuan kan kewajiban mencari nafkahnya kapan? Ya, perempuan itu tidak ada kewajiban mencari nafkah.
Hanya boleh saja. Boleh wanita itu mencari nafkah, tapi yang wajib adalah laki-laki di sekitarnya. Ya, yang wajib adalah laki-laki di sekitarnya. Nah, terkait dengan batasan yatim, kalau laki-laki mungkin Al-Fakir bisa menjawab, mungkin sampai batas umur dia berkewajiban mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, 3 pertanyaan sudah dijawab. Mudah-mudahan yang bertanya bisa ada pencerahan. Selanjutnya ditutup dengan doa. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Kalaupun ada yang salah, mohon dikoreksi, mohon diluruskan. Kita akhiri dengan doa sebagaimana doanya Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya ketika mengakhiri majelis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bainal ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina